Baik, kepada Bapak Asep Guntur, berkenan untuk menyampaikan secara lengkap konstruksi perkara terkait dengan dugaan suap izin usaha pertambangan atau IUP di wilayah Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah lelah untuk membersamai kami dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pada sore hari ini tanggal 25 Agustus 2025 kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur periode tahun 2013 sampai dengan 2018. Sektor pertambangan adalah merupakan industri vital di Indonesia dengan potensi besar yang berkontribusi pada devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan hingga pertumbuhan ekonomi melalui ekspor komoditas seperti nikel maupun batu bara. Dengan potensi besar tersebut pada sektor pertambangan dibutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Salah satunya melalui perizinan yang ketat yang menjadi instrumen penting dalam fungsi pengawasan agar pemanfaatan sumber daya mineral berjalan sesuai aturan. Artinya dengan tata kelola yang baik sehingga bisa tercatat dengan jelas. Jadi negara bisa mendapatkan kontribusi yang maksimal tentunya dari pajak sumber daya alam tersebut, baik batu bara maupun juga komoditas lainnya. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tahun 2019 tercatat ada 2.517 izin usaha pertambangan atau IUP di seluruh Indonesia, di mana 357 IUP diantaranya berada di wilayah Kalimantan Timur atau sekitar 14%. Jadi ini sangat besar untuk sebuah provinsi ya. Jadi ada 14% IUP pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Jumlah tersebut menggambarkan besarnya aktivitas pertambangan di daerah sekaligus tingginya potensi kerawanan dalam pengelolaan perizinan apabila tidak dijalankan secara profesional dan berintegritas. Artinya izin-izin pertambangan juga selalu atau seringkali itu tumpang tindih ya, atau masuk kawasan-kawasan hutan lindung dan lain-lain. Nah ini yang perlu ditertibkan. Oleh karena itu KPK terus melakukan. Sementara pada praktiknya proses perizinan kerap menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Modus yang muncul antara lain suap untuk mempercepat terbitnya izin, pemberian fasilitas kepada pihak tertentu agar mendapatkan izin di luar prosedur, hingga adanya penerbitan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, KPK terus melakukan penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi pada sektor ini. Upaya tersebut juga sekaligus menjadi pemantik langkah pencegahan korupsi pada sektor pertambangan, agar tidak dikuasai oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu dengan cara-cara yang melanggar hukum. Sehingga pengelolaan tambang ke depan dapat mengutamakan prinsip keadilan, transparansi dan integritas agar hasilnya kembali bisa dimanfaatkan untuk gaya hidup masyarakat dan demi kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penyidik telah melakukan pengembangan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian izin usaha IUP di Kalimantan Timur kepada penyelenggara negara periode 2013-2018, di mana telah menetapkan ya 3 orang tersangka, yaitu saudara AFI selaku Gubernur Kalimantan Timur periode 2008-2018 dan 2019-2024. Ini nanti dilihat lagi ya. Kemudian DDW selaku Ketua Kadin Kalimantan Kaltim ya, Kalimantan Timur sekaligus anak dari saudara AFI, dan saudara ROC selaku wira swasta atau komisaris PT SJK, PT CBK, PT BJL, PT APB. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4.
Dalam proses penyidikan perkara ini, Saudara ROC juga telah mengajukan pra-peradilan pada bulan Oktober 2024. Jadi ini kan sprindiknya bulan September 2024. Kemudian setelah sprindiknya terbit, kemudian diajukanlah pra-peradilan oleh Saudara ROC tersebut di PN Jakarta Selatan. Kemudian pada November 2024, hakim memutuskan gugatan tersebut tidak diterima. Proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh KPK tetap dilanjutkan terhadap Saudara ROC dan dinyatakan sah. Terhadap Saudara ROC setelah dilakukan pemanggilan lebih dari 2 kali, tidak hadir tanpa keterangan. Jadi kita sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk diperiksa sebagai tersangka, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir di gedung ini tanpa ada keterangan yang layak. Serta diduga berusaha menyembunyikan diri. Maka penyidik melakukan jemput paksa tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 di wilayah Surabaya. Jadi tanggal 22 itu dilakukan jemput paksa dan sekira mungkin pukul 8 atau 9 malam yang bersangkutan sampai di sini. Kemudian KPK melakukan penahanan kepada Saudara ROC untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2000 sampai dengan 10 September 2025. Penahanan dilakukan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada bulan Juni 2014, Saudara ROC memberikan kuasa kepada SUG yang merupakan maklar dari Samarinda untuk mengurus perpanjangan 6 izin usaha pertambangan milik Saudara ROC ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun pada Agustus 2014, perpanjangan atas 6 IUP milik ROC dilanjutkan oleh Saudara IC yang merupakan kolega dari Saudara SUG. Jadi di SUG dipindahkan lagi Saudara IC gitu ya pengurusannya. Pada proses perpanjangan IUP di Badan Perizinan dan Penanaman Modal atau BPPM Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPPMD PTSP Kaltim, Saudara ROC bersama dengan Saudara IC menemui Saudara AFI yaitu gubernur selaku mantan ya, waktu itu sudah mantan gubernur di Kalimantan Timur rumah dinas API. Pertemuan tersebut dilatar belakangi keinginan Saudara ROC untuk menemui Saudara FI guna mempertanyakan permasalahan perizinan perusahaan Saudara ROC yang lainnya. Pada saat itu diketahui terdapat gugatan perdata di pengadilan dan proses pidana di kepolisian setempat terhadap 6 IUP milik perusahaan ROC yang menjadi objek permohonan perizinan. Sebagai biaya atas pengurusan 6 IUP yang dimaksud, Saudara ROC mengirimkan senilai 3 miliar termasuk fee untuk Saudara IC, yang kemudian Saudara IC bertemu Saudara AMR selaku Kepala Dinas ESDM Kaltim untuk meminta bantuan perpanjangan IUP dimaksud. Selanjutnya pada Januari 2015, Saudara IC menyerahkan surat permohonan perpanjangan IUP atas nama PT SJK, PT CBK, PT BJL, dan PT APB ke Badan Perizinan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPPM PTSP Kalimantan Timur. Setelah surat pengajuan perpanjangan 6 IUP diterima oleh BPPMD PTSP Kaltim, Saudara IC kemudian mengirimkan uang sejumlah 150 juta kepada Saudara MTA selaku Kepala Seksi Pengusahaan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dan uang tunai 50 juta kepada Saudara AMR. Pada Januari 2015, Saudara AMR kemudian dihubungkan dengan Saudara DDW yang merupakan anak dari Saudara AFI untuk menanyakan proses perpanjangan 6 IUP dari perusahaan milik ROC. Kemudian pada Februari 2015, ROC melalui perantaranya yaitu Saudara SUG menghubungi Saudara DDW sekaligus bernegosiasi atas fee dari proses 6 IUP milik ROC. Saudara DDW mengatakan bahwa sebelumnya Saudara IC telah menghubunginya dan memberi harga penebusan atas 6 IUP milik Saudara ROC sebesar 1,5 miliar.
Namun saudara DDW menolak dan meminta harga penembusan sebesar 3,5 miliar untuk 6 IUP tersebut. Permintaan tersebut dipenuhi, selanjutnya terjadi pertemuan di salah satu hotel di Samarinda antara saudara ROC dan saudari DDW, di mana saudara IC diminta untuk mengantarkan amplop berisi uang sejumlah 3 miliar dalam pecahan dolar Singapura. Sementara bersamaan itu, saudara ROC memerintahkan saudara SUG memberikan 500 juta lagi, tadi kan 3,5 miliar ya, dalam pecahan dolar Singapura juga kepada saudara DDW. Jadi ada dua gitu ya, dibagi dua. Setelah terjadi transaksi tersebut, saudara ROC melalui saudara IC menerima dokumen berisi SK 6 IUP dari saudara DDW yang diantarkan oleh saudara IJ selaku babysitter saudari DDW. Atas perbuatannya, tersangka ROC disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga konstruksi perkara terkait dengan suap penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP di Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2013 sampai 2018. Di mana dalam perkara ini KPK menetapkan saudara ROC sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Mohon izin koreksi Pak Deputi, untuk jemput paksa dilakukan pada hari Kamis 21 Agustus sehingga penahanannya dilakukan sejak 21 Agustus sampai 9 September 2025. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab, sesi pertama terkait dengan perkara ini. Silakan. Sudah jelas semua sepertinya. Sudah jelas, yang lain aja. Silakan, Mas Willy, Kompas. Tes. Selamat siang Pak Asep, Mas Budi. Dikit Mas, saya Willy dari RN Kompas. Sedikit soal, ini kan ada banyak nama pihak-pihak yang terlibat ataupun mungkin pihak terkait ke depannya. Kira-kira bagaimana ya Mas ini? Pak, ke depannya ini apakah nama-nama seperti Sugeng, bahkan di sini dituliskan dia sebagai makelar kan yang konotasinya cukup negatif di sana, nasibnya akan seperti apa? Lalu ada juga nama-nama seperti IC, SUG, Sugeng itu, dan lainnya Pak. Ini kira-kira bakal seperti apa mereka? Lalu kan ada satu tersangka lagi. Nah, kira-kira kapan akan ditahan atau memang sudah ya Pak? Mungkin itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Willy. Ada 2 poin, silakan Mas Rio. Rio Antara Pak Asep. Sedikit soal pernyataan ROC tadi di konvers dan di luar soal dia dijebak oleh pihak bernama Sugeng gitu. Terus juga bahas-bahas narkoba tadi. Mungkin tanggapan KPK atau mungkin penjelasan dari KPK seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rio. 1 poin saja. Selanjutnya. Sudah, baik. Baik, terima kasih Mas Willy, Mas Rio, Mas Willy terkait dengan pihak-pihak lain dan juga saudara DDW yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga dari Mas Rio ya terkait dengan apa yang disampaikan tersangka ROC. Terima kasih Mas Jubir, Mas Willy dan Mas Rio. Ini kayaknya kurang kurang bersemangat ini menanyarin. Pak sudah mungkin minggu kemarin banyak pertanyaan. Baik Mas Willy, bagaimana dengan pihak-pihak yang terlibat yang lainnya? Karena di sini tadi waktu disampaikan ada beberapa nama ya. Jadi kami dari penyidik melalui forum ekspos telah menetapkan 3 tersangka. Nah untuk yang lainnya sedang kita dalami ya peran-perannya. Dan ini juga kan yang ROC-nya dulu karena tadi sudah kita panggil sebanyak 2 kali itu tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.
Nah, sehingga yang bersangkutan itu dijemput paksa. Nah, nanti setelah dilakukan penahanan tentunya kita akan segera selesaikan perkara ini, maju ke persidangan, dan di persidangan semoga nanti banyak keterangan yang bisa diperoleh oleh penuntut umum yang nanti bisa melengkapi apa yang sedang dilakukan proses penyidikan untuk tersangka yang lainnya. Dan kita juga berharap ada hal-hal baru. Ini termasuk juga kami menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Rio ya. Disebutkan dengan masalah dijebak dan lain-lain Pak ROC itu ya. Karena ROC-nya sendiri juga baru datang atau baru bisa kami tangkap di hari Kamis ya, Kamis sore, Kamis malam, nyampainya Kamis malam ke sini. Jadi yang bersangkutan ya belum bisa mendalam gitu ya kita keterangannya. Jadi ada kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menyampaikan hal itu kepada penyidik pada saat diperiksa. Pertama. Dan ada juga kesempatan bagi yang bersangkutan menyampaikan terkait dengan permasalahannya pada saat yang bersangkutan dihadirkan di persidangan. Gitu seperti itu. Nah, kemudian tersangka yang lain apakah akan kapan ya dilakukan penahanan? Ini masih kita melengkapi ya. Ditunggu saja Mas Willy. Itu mungkin 3 hal yang bisa kami sampaikan. Baik. Kayaknya pertanyaan berikutnya pasti banyak nih. Terima kasih Pak Deputi atas penjelasannya. Selanjutnya kita buka sesi kedua. Masih kasus ini. Silakan Mas Jamal. Terima kasih Mas Budi. Kasus ini loh Mas Jamal ya. Masih kasus ini. Baru ingat pertanyaannya ya Mas. Silakan. Ya. Pada Desember 2024 Awang Faruk ini kan sudah meninggal dunia Pak. Tapi pada Konpres Agustus 2025 ini masih diumumkan statusnya sebagai tersangka. Apakah status tersangka Awang Faruk ini belum SP3 Pak? Dan lalu prosesnya seperti apa? Apakah nanti ke depannya bakal dikembangkan ke TPPU atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jamal. Terima kasih Mas Jamal. Langsung aja kita jawab ya. Benar apa yang disampaikan oleh Mas Jamal itu kalau tidak salah tanggal 22 Desember ya. Kami mendapat tepatnya tanggal 22 Desember yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian beberapa minggu berikutnya kami dapat informasi ya, informasinya ke kami. Kemudian kami lakukan pengecekan dan lain-lainnya. Saat ini memang sedang kita ajukan dan kita proses ya. Terkait tentunya salah satu dasar untuk menghentikan penyidikan salah satunya adalah kalau tersangkanya meninggal. Nah ini sedang berproses, gitu kan? Sedang proses karena meninggal tidak bisa langsung begitu saja kita ini. Kemudian kita proses dulu, kita pada tingkat Direktorat Penyidikan, ke tingkat kedeputian dan ke tingkat pimpinan. Itu mungkin yang sedang kita lakukan. Demikian, Jamal. Baik. Saya Cili Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.